Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trianita Febriandari, NPM F0G020071, kelas 1B, jurusan D3 Kebidanan, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem saraf. Tanpa menunggu lama, langsung saya simak video dari saya. Sistem syaraf. Neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Kondisi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf mempunyai selubung myelin. Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensi aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel ini terdapat sel saraf, di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Ada celah yang bernama sinaps, jadi potensi aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat yang menyimpan membusi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Di neurotransmitters terlepaskan sinaps dan menghasilkan suatu potensi aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dan menggerakkan si jempol. Baiklah, itu saja video penjelasan dari saya tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Jika ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.